asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, beliau para pengganggu daripada risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para kiai kita, habaib kita, ulama kita, mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur dan dalam sehat afiat penuh barokah, amin amin. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para pengurus daripada Paguyuban Wonosobo, alhamdulillah ketua Paguyuban Wonosobo senantiasa istiqomah hadir membawa dan juga bersama para tokoh sesepuhnya, jamaiyahnya, semuanya hadir pada malam hari ini yang alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah dalam ngedekat, sama-sama belajar ngedekat di majelisnya orang-orang soleh, istiqomah di dalam ngikut bersama syiarnya para orang-orang soleh. Kita duduk di sini malam hari ini adalah belajar untuk niru-niru, ngikut, derek daripada orang-orang soleh, yang mudah-mudahan antum dan jenengan semuanya terlimpah rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya bidin wa dunya wal akhirah. Inna rabbal alamin. Alhamdulillah, yang kami muliakan dan hormati segenap pengurus jamaah Maulid Simtud Durar Jamrud Lider lintas daerah. Alhamdulillah pengurus dari pengurus Jakarta senantiasa hadir, Mas Sulis, Mas Slamet. Pengurus dari Jamrud Lider Cikarang Pusat, alhamdulillah ada Mas Lintang hari ini hadir. Marhaban bikum untuk jenengan semuanya. Kemudian para teman-teman semuanya, kru Majelis Muhibbin Nabi, jamaahnya semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang kesemuanya mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam sehat afiat penuh barokah, dimudahkan segala urusannya fi dunya wa dunya wal akhirah. Yang punya hajat, punya doa, Allah kabulkan pada malam hari ini biwasilah majelis ilmi, majelisnya orang-orang soleh, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, limpahan, nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita, dari nikmat yang kecil hingga nikmat yang paling agung, yang mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai lisan dan kolbu yang senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in wa tabi'in, dan mudah-mudahan kita umatnya yang sedang belajar mencintai beliau di dalam sunnah-sunnahnya, di dalam menjalankan syariatnya beliau sallallahu alaihi wasallam pun melalui salam kita, solawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mudah-mudahan kita dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut di dalam kitabnya Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Jalil Al-Hafidh Jalaluddin Abdul Rahman Ibn Abi Bakar As-Suyuti, bab yang ke Al-Babu Sadisa Asyara, di dalam bab yang ke-16. Hari ini, malam hari ini sudah sampai kepada bab yang ke-16. Setiap bab ada 10, sudah lewati. Kita sama-sama belajar 150 hadis karena sudah 15 bab. 15 kali 10 150 hadis. Alhamdulillah kita masih istiqomah. Mudah-mudahan sampai khatam kita duduk bersama Syekh Jalaluddin Asy-Suyuti, ya insyaallah. Al-babu sadis asyara fi fadilatiz zakah.
hari ini kita menerangkan, kita ngebaca hadis tentang daripada zakat. Ya. Zakat itu ada dua, zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah ketentuannya itu mulai dari kita puasa di hari pertama bulan Ramadan, kelar kita berbuka puasa itu sudah boleh untuk menunaikan zakat. Hatta dulu'i syamsi, sampai kepada sebelum khatib naik mimbar. Artinya batas waktu kita punya zakat fitrah sampai kepada kita sebelum melakukan waktu sholat Idul Fitri, ya. Maka itu ketentuan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Setelah kita melakukan sholat Idul Fitri, kok tiba-tiba ternyata kita lupa belum zakat, maka ketika kita itu niat untuk zakat, maka jatuhnya menjadi sodakoh, ya, menjadi sodakoh. Karena ketentuannya adalah sebelum kumandang waktu untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Kemudian kalau zakat mal itu dibayarkan, ditunaikan setahun sekali atau ada yang sebulan sekali, sesuai dengan nisab dan haulnya. Kalau orang tersebut malnya, zakatnya sudah sampai kepada nisab yang ditentukan oleh fikih dan sudah haul dalam hitungan kalender hijriyah 1 tahun, maka ia sudah wajib untuk mengeluarkan atau menunaikan zakat mal. Tapi tadi syaratnya apa? Sudah mencapai nisab yang ditentukan di dalam kaidah fikih. Zakat mal yang dizakati ini diantaranya di dalam kitab takrib itu ada zakat mal dari hewan ternak. Hewan ternak juga bukan semuanya hewan ternak. Ayam hewan ternak tapi tidak masuk dalam zakat. Bebek hewan ternak tapi tidak termasuk hewan yang dizakati. Yang dizakatin di dalam hewan ternak itu yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga domba atau kambing. Ya, pembahasan nisabnya ketika kita sampai kepada pembahasan fikih. Yang kedua, yang barang atau harta yang wajib dizakati adalah hasil dari pertanian. Pun hasil dari pertanian tidak semua wajib dizakati. Hanya beberapa hasil pertanian, yakni dari bahan makanan pokok, yaitu kayak padi. Yang kedua dari jenis biji-bijian, kemudian padi, jagung, biji-bijian kayak kurma dan juga anggur. Kalau di daerah itu ada gandum, ya gandum, ya gitu. Jagung itu gandum. Selain dari itu nggak ada. Palawija enggak. Kita panen bawang sampai banyak itu enggak kena zakat. Kita panen kemiri sampai banyak juga enggak kena zakat. Yang kena zakat itu tadi bahan makan pokok. Kemudian harta yang dizakatin itu
emas dan perak. Emas dan perak. Pun tidak semua orang yang punya emas wajib kena zakat. Kalau belum nisab, belum mencapai batas ukuran 85 gram, itu tidak terkena zakat. Perak juga begitu, ya. Itu kemudian ada lagi untuk ulama mutakhirin, zakat profesi sudah dikenakan. Zakat profesi itu nisabnya diperhitungkan seukuran mengikuti hitungan zakat emas, gitu. 85 gram, gitu ya. Kambing juga gitu, orang punya kambing baru punya kambing 5 atau 10 enggak. Ada nisabnya. Kalau teman-teman pengen tahu berapa nisabnya kambing atau domba, sapi, kemudian apa tadi, unta, nanti kalau sudah kita masuk fikih pembahasannya agak punya hitung-hitungan tuh kalau zakat ya. Nah, ini adalah kita akan mendengarkan, akan membaca daripada hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang enggan mengeluarkan zakat dan orang yang senang atau sadar akan zakat. Wa qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, az-zakatu qantaratul Islam. Zakat ini jembatannya orang Islam. Kenapa orang Islam? Ya, karena orang Islamlah yang ia seharusnya faham akan zakat. Zakat ini perkara yang kotor, perkara kotor yang memang harus dibersihkan. Orang-orang yang enggan dan tidak mau sadar diri dengan zakat, maka dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam munafikun, adalah mereka-mereka orang yang munafik. Maka ketika hari ini kita sudah punya barang-barang, harta-harta yang memang sudah masuk nisab dan sudah masuk haul, maka diperhitungkan, diperinci, ditanyakan kepada asatidz setempat, ditanyakan kepada gurunya, saya ini punya kambing sekian, sudah kena zakat belum? Istri saya di rumah nyimpen emas sekian kilo, sudah kena zakat belum? Tolong hitungin gitu ya. Spesifiknya kita bahas tentang zakat fitrah, yang mana ia wajib bagi seluruh muslimin wal muslimat, illa kecuali orang-orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, gitu. Bahkan kalaupun seandainya kita tahu ada sanak famili kita yang belum mengeluarkan zakat fitrah, kita orang terdekat wajib nanya, Kak, Dek, Mbak, Kang, Yu, Le, dan lain sebagainya, sudah zakat belum? Ini sudah mau ini nih, sudah mau apa namanya, sholat Idul Fitri nih. Aduh Kang, aku orang duit, nggak punya duit buat zakat, gimana? Kalau kita ada, bantu kita zakat untuk dia, gitu. Setelah dari keluarga kita cari, kita tanya, kamu udah zakat belum? Zakat belum, ya. Maka kita lihat tetangga kanan kiri kita. Jangan sampai tetangga kanan kita itu nggak berani keluar rumah karena dia malu sebab belum menunaikan zakat, gitu ya. Nah, adapun untuk orang yang benar-benar tidak mampu, ya tidak diwajibkan, gitu ya. Baik. Maka dikatakan az-zakatu qantaratul Islam, jembatannya orang Islam. Selain daripada orang Islam nggak ada kena zakat. Orang Islam yang munafik, gitu, yang tidak sadar diri dengan perihal zakat, maka disebutnya oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam munafikun, gitu ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam az-zakatu tuhurul iman. Yang namanya zakat itu kebersihan iman. Ya, kita kan hari ini ngaku bahwasanya kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada nabi-nabi Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada qadar. Akan tetapi kita tidak mau melaksanakan zakat. Ya, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahul iman. Enggak diterima tuh orang-orang yang ngaku iman. Allah Subhanahu wa taala enggak ngakuin. Biar kata dia mempromosikan diri sebagai orang yang beriman. Walaupun dia menyatakan dirinya bahwasanya saya ini adalah amantu billah. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ia tidak mengeluarkan zakat. La yuqbalullahul iman, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala iman illa bizzakati, kecuali ia mau mengeluarkan zakat, kecuali ia mau menunaikan zakat. Wala imana liman la zakata lahu, dan tidak ada iman bagi orang yang ia tidak pernah zakat. Jadi double Allah Subhanahu wa taala menyatakan nih. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, Allah menyatakan Allah enggak terima iman kepada orang yang enggan mengeluarkan zakat. Allah tidak menerima iman kecuali dengan zakat. Dan tidak ada iman pada orang tersebut kalau zakatnya itu tidak ditunaikan. Ya? Maka hati-hati buat kita. Kan zakat itu perkara yang sebenarnya kecil ya. Kalau dibilang mah 2,5 kilo gitu kan ukuran kita ya. Tuh 2,5 kilo kali berapa Gus? Kali misalnya 1 kilo beras berapa? 15 ya Mas Kio. Kalau 15.000 gitu kan. Kalau yang 10.000 ya berarti 10.000. 10.000 kali 2,5 berapa? Kilo ya. Kalau liter menjadi 3,5 liter kalau nggak salah ya. Gitu. Ada yang ngejawab kan, tapi saya punya keluarganya 10 gitu kan. Ya insya Allah lah. Kalau 15.000 kali 2,5 kilo berapa? 30.000, 37,5. 37,5 keluarganya ada 10 misalnya. Gitu. Ya udah 370 kan? 375 enteng insya Allah. Setahun doang gitu kan. Gitu. Enak nih nanti kita kalau membahas tentang zakat ini nih kita bakal bersih ya. Bakal bersih. Zakat itu perkara yang kotor. Harta-harta kita ya. Nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizakah wa dawu maradakum bisadaqah wa aidul bala'id du'a. Nih baru kita dapat nih sambil diminum. Hasinu, bersihin amwalakum, harta-harta kalian, bizakat, dengan zakat. Karena harta kita itu harta yang kotor. Nuwun sewu, bisa jadi tabungan kita yang akan kita buka besok hari, yang akan kita buka minggu besok, yang akan kita buka bulan besok, yang akan kita buka tahun besok, atau tabungan yang kita buka hari ini dengan dari sebab tabungan-tabungan yang sudah kita kumpulkan dari hari-hari yang lalu, ada harta-harta yang bercampur dengan harta yang haram, mohon maaf misalnya. Yang kedua, barangkali ada harta-harta di antara harta yang kita miliki bercampur pada perkara yang subhat, yang remeng-remeng gitu ya. Kalau kita tahu persis bahwasanya seluruh harta yang kita punya, awal yang kita punya, mal
yang kita punya halalan thayyiban, ya fix. Nggak udah zakat nggak apa-apa kan deh. Tapi ingat, kata Kanjeng Nabi, orang kalau nggak zakat munafik. Masya Allah ya, segitunya. Orang yang yakin dengan halalan thayyiban daripada zakatnya aja, kalau nggak zakat munafik. Nah makanya ada baginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hasinu amwalakum bizakati. Bersihkan hartamu dengan zakat, karena harta kita itu harta kotor. Ya, bersihin, cara ngebersihin itu begitu. Kalau pengen ekstrim lagi, ya sudah. Kalau kita paham, kalau kita ingat, bahkan kalau kita sadar bahwasanya harta yang kita miliki ini ada campur haram, ada campur subhat. Aduh, udah jadi rumah, ya kan? Udah jadi televisi, udah jadi sound system, udah jadi apalagi. Aduh, ternyata itu ada yang haram gitu kan. Kalau kita mau ekstrim, datang ke kiai. Ya Allah, ya kiai, saya tuh rumah ini hasil begini. Pasti kata kiai, jual. Jual. Kemudian jangan kamu pakai harta kamu, harta dari rumah yang kamu jual gitu. Kalau mau ekstrim begitu tuh. Tapi kan nanti yang ada kita menggerutu dan lain sebagainya. Udah kita cari yang enteng aja. Ya, bukan berarti ini satu solusi. Yang ini cuman untuk sementara ini tingkatan kita mungkin keimanan kita masih keimanan cere gitu kan, yang enteng. Bersihin dulu zakat-zakat yang ada di kita, rumah kita, harta kita, kan semuanya yang berkenaan dengan mal, barang-barang apa yang kita miliki pasti ada campur tetek mengeknya, ya. Maka ahsinu bizakah, udah beresin aja, bersihin dengan zakat, gitu. Kalau ada orang yang saya gimana ya, kira-kira kalau gaji saya nih, kerja saya atau usaha saya sudah kena zakat belum, tanyakan berapa, hitung-hitungan gitu sama kiai gitu ya, untuk ngebersihin itu ya. Sebab kita bukanlah seorang manusia yang sempurna. Wadawu maradakum bisodaqah. Nah, ini kunci nih buat kita nih ya. Saya sendiri kadang ingat, kadang enggak. Kalau lagi ingat plong ya gitu. Apa? Wadawu maradakum bisodaqah. Kata Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu punya penyakit kan mesti berobat tuh Pak itu ya. Mesti berobat ke dokter lah, dokter minta resep dan lain sebagainya. Tapi kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mempercepat daripada kesembuhan penyakit itu, selain daripada dokter, memang kita harus berikhtiar, karena kita memang masih ada di dunia ini kan, tidak lepas dari perhitungan berkenaan dengan dunia. Ada penyakit, Allah Subhanahu Wa Taala siapkan dokter. Dokter pun ada dokter umum, ada dokter spesial. Ketika kita masuk ke dokter gigi, nggak mungkin dokter gigi perut saya sakit obatin, nggak mungkin. Yang pasti kita punya sakit perut, datangnya ke dokter perut. Kita sakit gigi ke dokter gigi. Itulah di dunia. Akan tetapi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, obat yang paling manjur, obat paling mujarab, wadahu maradakum bisodaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Sebelum berikhtiar kita sedekah dulu. Ya kemana sedekahnya? Ya kemana aja. Paling cakep adalah ke kerabat dulu. Kerabat kita kira-kira ada yang sedang membutuhkan nggak gitu. Paling cakep tuh kerabat kita dulu. Jangan nuwun sewu ya. Jangan nuwun sewu. Kerabat kita masih ngus-ngusan gitu kan, kita gaya-gayaan zakat ikut zakat, kita sedekah ngebantu yang di Palestina sana gitu kan. Kita lagi saudara kita lagi empot-empotan, lebih sengsara daripada orang yang terkena musibah Semeru. Kita ngumpulin dana, buat Semeru. Baik nggak? Ya baik gitu kan. Tapi karena ini kita punya pilihan yang lebih afdal, sedekah dulu kepada sanak famili kita dulu. Lihat dulu sanak famili kita ada gitu. Itu lebih ajib. Betul. Keluarga terdekat gitu. Itu.
Bahkan nuwun sewu ya, seandainya pun dari keluarga dekat kita nggak ada, kita ngasih kepada orang tua, hitungannya itu sudah sedekah tuh, ya, masya Allah. Baik, obati penyakit kalian dengan sedekah. Kalau zakat tadi membersihkan harta, kalau sedekah ngebersihin daripada apa tadi? Sedekah buat sebagai wasilah sakit kita ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'idul lil bala'i du'a, dan tolaklah segala bala ini dengan doa. Maka kan di doa kunut setelah astaghfiruka wa atubu ilaik itu ada doa Allahumma dfa'annal bala wal waba, gitu kan? Itu Allahumma dfa'annal bala, ya Allah jauhkan saya dari segala bala. Komplit ini mah, harta sudah dibersihkan dengan zakat, penyakit kita disembuhkan dengan sedekah, kemudian bala kita sembuhkan dengan bala kita tolak dengan doa, gitu ya, dengan doa. Bang, masya Allah, gitu. Yang terkadang tuh begini nih, orang sakit itu sudah ke dokter ini nggak terdeteksi penyakitnya, ke ini nggak terdeteksi, ke ini nggak terdeteksi. Tetapi dengan wasilah kita sedekah, itu masya Allah, ternyata ada obat yang ada aja Allah kirimkan itu sebagai dawa, sebagai penyembuh. Walaupun terkadang obat itu tuh sederhana banget gitu kan. Iya gitu. Ini masya Allah nih. Maka ketika istri saya kemarin tuh lambung, ya Allah sudah pakai obat obat ini, oh iya kan sedekah gitu kan. Akhirnya ada rezeki, udah sedekah. Allah kirimkan tuh ternyata cuman, ya nggak cuman sih ya, ini cara Allah itu loh, pati Garut. Istri saya searching pati Garut itu sebagai asbab penyembuh lambung yang sudah kronis. Ketika itu lagi sakit, istri saya, oh ya sedekah dulu, gitu. Insya Allah ya. Ketika saya punya anak yang pertama, ketika ini dia nih, itu kalau bahasa Jawa itu kalau khusus ya. Jadi dalam waktu itu juga harus dioperasi, disesar gitu kan, disesar. Posisi saya masih di Jakarta. Iya, masya Allah. Ya Allah, wasilah saya punya rezeki ini, saya ketika itu di Damri. Ada nggak kotak amal di sini, kotak amal? Saya ada rezeki, masukin jebret. Al-Fatihah, saya minta doa gitu orang tua. Selang tidak ada 5 menit jebrol gitu. Ternyata masya Allah gitu kan. Itu. Maka kalau kita mau ikhtiar nih ke dokter ke apa, misalnya ke dokter kira-kira habis 90.000, duit kita ada 10.000, ya udahlah 10.000 buat zakat, buat apa namanya, sedekah gitu. Wasilah sedekah ini, ya Allah saya akan berikhtiar untuk penyakit saya. Loh kenapa kok nggak 90.000, 45.000 aja separuh? Ya khair, bagus kalau mau itu. Cuman terkadang-kadang daripada nanti di mana rumah sakit kita keliengan gitu kan, gitu. Ya pokoknya sekemampu kita, gitu ya. Ingat pesan Nabi, setiap apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan pernah meleset, nggak akan pernah meleset. Tidak akan pernah yang namanya cuman omong doang, tapi nyata, pasti benar, gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malin fi barrin wala bahrin illa bi man'iz zakah. Enggak bakalan hancur, enggak bakalan habis, enggak bakalan hangus malin, harta kita, walaupun fi barrin, ada di daratan, wala bahrin, ataupun harta kita yang ada di lautan, illa bi man'iz zakah, kecuali kita nunda-nunda zakat.
kecuali kita nyegah zakat. Ya, sekalipun kita punya harta paling banyak tuh. Di mana? Di dunia, di daratan, atau bahkan kita punya harta di laut. Saking tidak muatnya di daratan, kita taruh di lautan, gitu kan? Lautan itu kan luas ya. Itu. Tahu nggak? Ini siapa namanya? Korun. Korun itu hartanya itu dahsyat. Nih kunci yang buat buka brankasnya, kuncinya Korun yang untuk ngebuka hartanya Korun di gudang-gudangnya Korun itu tidak kuat digotong ratusan orang. Apa? Untuk nyimpen kunci-kuncinya itu pakai perahu. Dahsyat gak coba? Pakai perahu besar. Gitu. Pakai perahu. Dibawa mungkin orang coba gitu. Kita bayangkan aja satu tongkang aja. Ini bahasanya itu adalah perahu. Kapal gitu. Satu kapal itu isinya nahkoda dan para security-nya siapa namanya? Korun, semuanya isinya nggak ada hartanya. Apa? Anak kunci. Korun. Maka ketika Allah tenggelamkan itu sampai saat ini ada aja orang yang menemukan harta Korun kependem. Nah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak bakalan hancur, nggak bakalan musnah, nggak bakalan hangus harta kita yang ada di daratan ataupun harta kita yang kita simpan di lautan, kecuali kita itu nunda-nunda zakat. Korun itu kan kesalahannya satu, apa? Diminta zakatnya enggan. Apaan zakat gitu? Ini barang-barang saya gitu. Ini harta-harta saya wahai Musa gitu. Itu. Kalau Nabi Musa kejem-kejem, begitu bumi nelen Korun, ya, maka satu lutut Korun bilang, wahai Musa selamatin saya gitu. Saya akan zakat. Nggak bisa. Kamu sudah keterlaluan, dari kemarin kemana aja kamu kasih tahu tuh zakat. Harta kamu tuh udah banyak, sudah nisab, sudah haul, zakat. Kamu nggak mau, sekarang rasain. Bumi nelan lagi satu udel, ya, udah. Korun, tolongin saya, beneran saya akan zakat. Mau berapa sih? Hitung aja. Nggak bisa gitu. Udah ini balasan kamu pokoknya dah. Sampai seleher nelen. Udah begitu sampai seleher kan cengap-cenguk gitu ya. Allah tenggelamkan Korun beserta seluruh harta-hartanya, yang anak kuncinya saja itu satu kapal. Ya, satu kapal, bro. Beneran. Kenapa kok sampai saat ini masih ada orang yang menemukan harta karun? Karena saking banyaknya. Begitu juga Fir'aun. Ya, begitu juga dengan Fir'aun. Hartanya, istananya itu ampun tuh, masya Allah. Ya, tapi Allah lenyapkan seketika itu. Maka kata Allah, ulama mengatakan seandainya si Korun itu minta tolongnya sama Allah pasti akan diselamatkan. Tapi minta diselamatkan itu sama Musa. Seandainya ya Allah selamatkan hambamu akan bertobat, niscaya tuh bumi nggak nelen. Dalam satu kisah di dalam syarah, di dalam penjelasannya, kalau seandainya Korun ini minta tolongnya saja sama Allah, bi'aunillah, ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selamat tuh. Tapi sayang, tidak ada yang memberikan pertolongan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tolong sama si Nabi Musa. Ya. Nah, makanya jangan sampai kita ditelan. Ya, jangankan ditelan sama bumi ya. Harta kita kebakar, masya Allah ya. Kemarin kita cukup menjadi satu iktibar, pembelajaran buat kita. Masya Allah di Semeru ya, yang namanya Semeru itu Gus Dakin itu cerita, dan di YouTube juga diceritakan
ternyata itu lahan basah, ya kan? Lahan basah. Lahan basah bukan karena kebanjiran. Pokoknya duitnya gampang gitu mah. Ya. Tapi ketika Allah mau, Allah berkehendak, sekalipun gedung-gedung, sekalipun rumah bertingkat mewah, ya, dibangun dengan kemewahan, dengan cakar ayam sedemikian rupa sehingga gitu, Allah lenyapkan tidak ada dalam jangka waktu 1 hari ya, berapa jam palingnya lenyap gitu. Maka betul apa yang diwawancarai ketika itu, Pak siapa itu namanya yang rumahnya tidak tergusur. Ini bukan karena hebatnya saya atau bukan karena hebatnya konstruksi rumah ini, tetapi pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la salata lahu wa la salata liman la zakata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak sholat. Orang ngaku-ngaku iman tapi nggak sholat, Allah nggak pandang, nggak akuin. Ya Allah, saya beriman tapi saya nggak mau sholat gitu. Allah juga emoh gitu ya. Dia ngaku iman tapi mau sholat gitu loh. Maka tidak dikatakan beriman kepada seseorang kecuali orang tersebut melakukan sholat. Kemudian wala sholata, dan tidak ada orang itu dikatakan sholat liman la zakata lahu, kecuali dia telah sadar akan zakat. Ngaku iman tapi nggak sholat, nggak diakui imannya. Dia sholat tapi nggak pernah zakat, nggak diakui sholatnya. Maka di dalam Al-Quran kan kita jumpai itu 2 ayat selalu berbarengan, wa aqimus sholata wa aduz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Coba deh, banyak kita sering baca wa aqimus sholata wa aduz zakah, gitu kan? Banyak banget begitu. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tahiru amwalakum bizakah. Lagi-lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memesan kepada kita, bersihkan amwalakum, harta kamu dengan zakat. Bersihkan tuh harta kamu dengan zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man wajabat alaihi zakatu falam yadfa'ha fahuwa finnar. Man wajabat, barang siapa yang sudah diwajibkan atasnya yaitu zakat, dia mampu tuh untuk mengeluarkan zakat, falam yadfa'ha, kemudian dia tidak menunaikan, dia tidak membayarkan zakat tersebut, fahuwa finnar, maka sungguh daripada rumahnya nanti, tempatnya nanti finnar, di dalam neraka. Nyepelein zakat. Makanya buat teman-teman yang kita ngasapnya di sini, kerjanya di sini, kalau yang pulangnya itu mepet-mepet lebaran, jangan unda-unda zakat. Saya zakat di kampung aja dah gitu. Zakat aja di sini. Ya takutnya kan ada sesuatu gitu kan. Zakat aja di sini. Adapun kalau misalnya di kampung sudah dizakatin sama orang tua, ya baik, bagus, khair ya. Gitu. Zakat aja di sini gitu. Baqala sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi malin la yuzakka. Tidak ada harta yang lebih bagus, tidak ada harta yang lebih cakep kecuali zakat itu sudah dizakatin. Maka kalau kita punya harta sudah dizakatin, aman dah, bersih, itu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mana'a zakata mani'a Allah taala anhu hifdzal mal. Siapa orang yang cegah atau nunda-nunda, gak mau ngebayar zakat, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak mau atau Allah Subhanahu wa taala juga mencegah daripada harta-harta kita untuk dijaga oleh Allah. Dalam artian, orang yang mencegah
atau orang yang nunda-nunda atau orang yang enggan membayar zakat, Allah juga enggan untuk ngejaga hartanya. Di dalam penjelasan yang lain, Allah enggan ngasih keberkahan pada hartanya, enggan, nggak mau. Orang yang enggan mengeluarkan zakat, orang yang tidak sadar diri tentang zakat, Allah juga enggan memberikan keberkahan pada harta orang tersebut. Ini satu ilmu buat kita tentang zakat. Adapun kaidah berapa persen, berapa harta yang harus kita zakati daripada zakat mal, ya nanti bisa ditanyakan di dalam fikih gitu ya. Kalau untuk ini adalah satu warning saja dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zakat untuk kita semua. Ini sebentar lagi kita kan saum. Habis saum itu kan ada zakat. Ya bukan habis saum ya. Gitu. Kalau di kampung memang serentak. Nggak tahu kalau di kampungnya Mustaqim. Kalau di kampung saya tuh zakat di musola itu baru dibuka pas malam lebaran, makanya ribet banget gitu. Aduh, ya. Itu Masya Allah. Kalau di sini kan enak, sudah banyak yang ngerti paham. Begitu sudah masuk Ramadan ya sudah boleh itu zakat gitu kan. Itu ya. Gitu. Ada juga ulama yang mengatakan nanti kalau sudah masuk setengah daripada bulan Ramadan. Itu ya. Padahal paling enaknya itu zakat itu adalah sebelum malam Idul Fitri itu barang-barang zakat itu sudah terkumpul, sehingga kan enak buat orang-orang yang sudah berhak menerima zakat pada hari hanya lebarannya ikut sama-sama makan enak, ya kan? Karena ada zakat gitu kan, Masya Allah. Dan nanti kita akan bahas, ketemu juga beda ya antara panitia zakat dengan amil zakat gitu. Ini sampai saat ini ketika sudah musimnya di musola di masjid sini ada pengurusan atau tentang zakat, orang-orang musola nyolek saya untuk ikut jadi kepanitiaan itu saya nggak berani, karena di situ masih orang punya pemahaman bahwasanya amil zakat sama dengan panitia zakat. Kalau amil zakat itu boleh menerima bagian daripada zakat, tapi kalau panitia enggak gitu. Nah, kalau panitia itu hanya dibentuk sekelompok orang yang ada di situ tanpa adanya mandat dari kodi. Kodi itu pimpinan wilayah setempat, misalnya lurah. Atau kalau ini kan ke badan pengurus zakat gitu ya. Ada, kalau di NU itu kan ada gitu. Jadi kita minta dulu kalau pengen kita jadi amil. Amil itu orang yang ditunjuk oleh kodi ya untuk mengurus tentang zakat. Beda dengan panitia. Gitu kan. Tuh ya. Baik. Itu aja tentang zakat. Nanti kita ngobrol-ngobrol permasalahan tentang zakat sambil kita santai ya.